Itu juga yang sama-sama saya hormati, saya cintai, saya ta'zimi segenap para kru, segenap para hadirin, para hadirat, baik yang hadir secara offline ataupun online, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampunkan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit di antara kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, yang punya utang piutang segera dilunaskan oleh Allah, yang belum punya istri Allah berikan istri yang solehah, yang belum punya suami Allah berikan suami yang soleh, yang belum punya anak keturunan Allah berikan anak-anak yang lucu-lucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan Allah kayakan kita semua dengan harta yang melimpah ruah, barakah, manfaat yang tidak susah mendapatkannya, tidak pusing menghabiskannya, tidak dihisab di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun berada, khususnya mereka berada di Palestina, di Kashmir, di Rohingya, di Afghanistan dan di segenap penjuru bumi lainnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah fi akhiratil afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini Allah masih mengizinkan kita semua berkumpul bersama-sama pada Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, ini merupakan satu prestasi yang luar biasa. Hujannya mendadak, hadirnya pun Masya Allah tidak menurunkan semangat kita untuk bisa berkumpul bersama-sama. Maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian mereka istiqomah membuktikan ucapan tadi itu, Tuhan kami ini Allah, kami beriman kepada Allah, dan kemudian mereka beristiqomah ala ta'ah, dalam perbuatan taat, dalam perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa sampai situ saja? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam ayat lainnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka berusaha istiqomah atas keimanan tadi, karena banyak ulama menjelaskan tentang kalimat alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, banyak sekali penjelasan daripada ulama. Al-muhim diantaranya orang-orang yang memiliki iman kepada Allah, kemudian mengatakan Tuhan kami ini Allah, kami yakin kepada Allah, dan mereka berusaha istiqomah dalam berbuat taat kepada Allah, maka malaikat akan berbondong-bondong mendatanginya. Para mufassir mengatakan terutama di waktu wafatnya, malaikat akan datang kepadanya kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Apa yang kamu khawatirkan? Apa yang bakal kita khawatirkan? Apa yang akan menimpa kita setelah meninggal? Dari sakratul maut, ujian terakhir kita di dalam kubur yang jangka waktunya bisa jadi lebih lama daripada usia kita saat ini, dan bahkan setelahnya. Jangan takut, kata malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, artinya yang beriman kepada Allah dan istiqomah di dalam jalan menuju ridhonya Allah, dalam beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan. Berikan mereka semua kabar gembira yang telah Allah janjikan kepada mereka, yaitu surga balasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ahbab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Dan diantara salah satu cara paling mudah, paling cepat, dan paling diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beramal adalah dengan memiliki ilmu. Maka kita minta guru-guru kita ilmu-ilmunya kepada Habib Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah dada ma'afil mila salatan wa salaman da'imini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di tempat yang penuh berkah. Insyaallah kita hadir dalam perkumpulan yang di dalamnya kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajabat mahabati, berhak mendapatkan cintaku orang yang saling duduk karena aku, kata Allah, orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, orang yang saling memberi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka saling menyayangi karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali juga kita kumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, ada orang tua kita Habib Abu Bakar Sakran, ada Habib Mas'ud Ba'bud, ada juga Habib Hasan Segap, Habib Agil, Habib Ridho. Semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjangkan umurnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para alim ulama, para asatid, khusus ada guru kita Ustadz Matahari, ada guru kita Ustadz Mujibur Rahman, ada juga Ustadz kita insyaallah Ustadz Rajib, dan juga ada Abah Badruddin, dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Imamul Haddad di dalam Nasa'i Dunia, beliau bilang tentang penjelasan watulu amal, orang yang panjang di dalam angan-angan. Orang yang panjang di dalam angan-angan. Itu apa sih orang yang panjang di dalam angan-angan? Apakah dia punya khayalannya berlebihan, ataukah dia merasa dirinya itu umurnya panjang? Apa yang disebut orang yang watulu amali? Imamul Haddad bilang di dalam Nasa'i Dunia, istas'aru tulil baqa'i fid dunya hatta yagluba dzalika 'alal gulab. Fa akhadha fil amali bimaqtada'u. Disebutkan siapa orang yang panjang di dalam angan-angan tadi itu. Orang yang panjang di dalam angan-angan, ketahuilah disebutkan bahwasanya mereka berangan-angan, mereka berangan-angan bahwa umurnya tersebut, dia merasakan umurnya tersebut panjang di dunia ini. Yakni orang yang tulu amal, orang yang merasa dirinya umurnya itu panjang, sehingga angan-angan tersebut memenuhi di dalam hatinya tadi itu. Maka orang tersebut pun beramal sesuai dengan amalnya tadi dia itu. Sehingga orang yang merasa dirinya panjang di dalam angan-angannya, mereka adalah orang yang merasa dirinya atau umurnya itu panjang. Bahkan itu Imamul Haddad bilang ana min adhari al-asya' alal insan tula amal. Sesungguhnya ketahuilah bahwa hal yang paling berbahaya bagi manusia adalah panjang di dalam angan-angan. Bahkan Nabi SAW bilang, akhafu ma akhwafu ala ummati al-hawa wa tulu amali. Yang paling aku takutkan bagi umatku itu apa? Al-hawa, mereka yang turut tunduk terhadap hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya mau mengatakan ini ikut, hawa nafsunya ngajak ke sini ikut, ngajak maksiat ikut, ngajak buat dosa ikut, lemah terhadap hawa nafsunya tadi, sehingga dia tunduk dalam hawa nafsunya. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Watulu amali, orang yang panjang di dalam angan-angan. Orang yang panjang di dalam angan-angan, sehingga orang yang panjang angan-angan itu termasuk penyakit. Orang yang memiliki, yang ada di dalam dirinya panjang di dalam angan-angan itu termasuk penyakit. Sehingga dia merasa dirinya itu nanti dulu ketika mau beramal, nanti dulu ketika mau melakukan sesuatu, nanti dulu. Kenapa? Karena dia merasa aman. Merasa masih ada hari nanti, merasa masih ada perbuatannya nanti. Bahkan waqat qala salafun saleh itu para salafun saleh mengatakan man tola amaluhu sya'a amaluhu. Dikatakan orang yang panjang di dalam angan-angan maka akan buruk di dalam perbuatannya.
Orang yang panjang di dalam angan-angan tersebut pasti buruk di dalam perbuatannya. Kenapa? Karena dia suka menunda. Karena dia suka merasa dirinya itu aman, merasa dirinya itu umurnya panjang, diberikan tugas gampang, nanti aja, masih ada hari nanti. Ketika sudah masuk harinya, bingung. Kenapa? Dia bakal mengerjakan sesuatu tadi dengan buru-buru, dengan berantakan. Pasti hasilnya nggak akan maksimal. Beda dengan orang yang mempersiapkan. Ketika dia mempersiapkan sesuatunya dengan benar-benar, oh waktunya kerjain. Diberikan tugas, dikerjain benar-benar. Sehingga ketika waktunya dikumpul, hasilnya bagus. Kenapa? Karena dikerjakan dengan benar-benar. Tapi yang mereka tulu amal, orang yang merasa gampang, nanti masih ada besok, diberikan tugas, nanti aja, sudah waktunya baru buru-buru ngerjain, kepepet. Sehingga apa? Pasti amalnya tersebut itu bakal buruk. Disebabkan apa? Panjangnya di dalam angan-angan tersebut. Dan juga hal-hal tersebut dikatakan mereka orang-orang yang rakus terhadap dunia. Mereka itu orang-orang yang panjang dalam angan-angan, mereka yang kerja keras untuk memakmurkan, sehingga manusia menghabiskan dari malamnya, siangnya, secara zahirnya untuk apa? Untuk sibuk terhadap dunia tadi. Untuk sibuk terhadap dunia. Kalau kita mau panjang angan-angan silakan. Oh, saya mau punya harta banyak, saya mau punya uang banyak, silakan. Tapi jangan sampai mengganggu di dalam agamamu. Jangan sampai mengganggu di dalam ibadahmu. Oh, saya mau punya kerja, saya mau kerja supaya dapat uang, contohnya. Saya kerja dapat uang, kalau uangnya banyak nanti saya buatkan majelis. Oh, nanti saya bantu dakwanya Rasulullah. Oh, saya bantu masjid, silakan. Itu bukan tulu amal, bukan orang yang panjang dalam angan-angan, enggak. Oh, saya mau bangun rumah, nanti rumahnya saya buatkan untuk tamu-tamu yang datang, ustadz-ustadz yang datang, silakan. Nah, itu baik. Itu manfaat. Nah, tapi ketika panjang angan-angan, dia habiskan waktunya untuk dunia, dia korbankan semuanya, dia termasuk orang yang ngejar dunia. Itu definisi kata para ulama, orang yang ngejar dunia, atau orang yang ngejar dunia adalah mereka yang meninggalkan waktu sholat sebab dunia. Itu ngejar dunia. Tapi selama waktu sholat dia kerjain, walaupun agak telat. Asar mungkin 3:30, dia ngerjain zuhurnya jam 3. Agak telat tapi masih di waktunya tadi, masih di waktunya. Itu bukan definisi kejar dunia, walaupun dia sibuk dengan kegiatannya. Tapi orang yang ngejar dunia adalah mereka yang waktu sholat, masuk waktu sholat dia sibuk dengan dunianya, sehingga apa? Dia ngerjakan setelahnya. Bukan karena nggak bisa ngerjain ataupun apa, enggak. Memang dia sengaja, dia tunda-tunda. Ada, ini termasuk orang yang mengejar di dunia. Tapi tulu amal itu parah lagi, ya. Mereka orang yang berpenyakit di dalam dirinya, sehingga merasa dirinya tadi itu umurnya masih panjang. Kehidupan di dunianya dia dengan serakah, dia mau semuanya, sehingga dia lupa dalam memikirkan bahwa bekal untuk di dalam akhiratnya tadi. Mempersiapkan bekal untuk ketika dia di dalam kuburnya nanti. Ketika nanti dia dibangkitkan nanti, ketika di yaumil midan, bagaimana bekalnya dia menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan, jangan sampai termasuk orang yang tulu amali, orang yang panjang di dalam angan-angan. Dia punya contoh, sebagiannya juga mungkin dia kemampuannya, dia mungkin ninggalin rumah ya sesuai umur 50 atau 60 70 tahun, tapi dia bangun rumah untuk 200 tahun. Dia bangun untuk 200 tahun. Buat apa kelebihan? Artinya apa? Sesuai dengan keinginannya aja, sesuai dengan kemauannya dia. Tapi kalau sudah sampai kalah di dalam nafsunya tadi, maka itu bisa mencelakakan bagi orang tersebut. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat buat kita, menjadikan kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan kita dari penyakit yakni tulu amal, panjang di dalam angan-angan.